Rezeki suami seret, inilah penyebabnya. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan rezeki suami kok bisa seret sih, kenapa ya. Nah, video ini memang saya khususkan bagi Anda seorang kepala rumah tangga ya, Anda yang sudah punya istri, Anda yang sudah punya keluarga. Nah, karena begini sahabat, begitu banyak orang di luar sana, ya mungkin juga termasuk Anda, seorang kepala rumah tangga yang kesulitan secara ekonomi ataupun finansial. Ketika mengalami itu, mereka tidak sadar, tidak tahu kenapa sih rezekinya kok bisa seret, kenapa sih secara finansial kok minus atau kekurangan. Nah, saya ingin bahas tema ini ya, terkhusus untuk Anda yang saat ini sudah punya keluarga atau Anda seorang pria yang belum berkeluarga dan kebetulan menyimak video ini ya, ini bisa sebagai bekal Anda kelak. Nah, begini sahabat, sebenarnya cukup banyak faktor ya, tetapi di sini saya ingin menyoroti satu hal, karena satu hal ini yang bisa sangat berdampak pada kehidupan finansial ataupun ekonomi Anda selaku kepala rumah tangga. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah Anda itu tidak memberikan nafkah terbaik untuk istri dan juga anak Anda. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika saya mengamati, ya mungkin dari beberapa pengalaman orang lain, ya saya mendengar cerita dari orang lain atau membaca artikel atau petuah dari guru saya, begitu kan. Nah, beliau itu mengatakan dan beberapa sumber itu mengatakan bahwa orang-orang yang rezekinya seret, terutama kasusnya pada suami, mereka itu suka tidak berbuat baik pada istri dan juga anaknya, suka bentak-bentak istrinya, suka memarahi istrinya, suka kasar dengan istrinya, tidak memberikan nafkah terbaik untuk istrinya, bahkan sampai melakukan KDRT atau memukul begitu kan secara fisik. Jelas ketika seorang suami itu tidak berbuat baik pada istrinya, maka si istri akan menjadi menderita. Si istri ini menjadi sedih, merasa kecewa. Padahal menjadi seorang suami harusnya itu kan mengayomi, menafkahi, melindungi keluarga, melindungi istri dan juga anaknya. Tetapi kenapa kok tabiatnya kurang begitu baik terhadap keluarganya sendiri? Nah, mungkin ini tidak banyak orang yang menyadari ya. Nah, karena kondisi batin si istri ini merasa menderita, merasa tidak nyaman, sehingga apa? Sehingga vibrasinya ya, getaran rasa yang dialami atau yang diakses oleh sang istri ini adalah getaran force atau vibrasinya rendah, vibrasinya jelek. Dan ketika si istri merasa tersakiti, si istri merasa didolimi, atau si istri merasa tidak mendapatkan kelayakan dari suaminya, dari seorang imam di keluarganya, ya kehidupan secara finansial ya si suami menjadi memang terpuruk sahabat ya. Jangankan Anda memukul, bahkan Anda berkata kasar atau membuat hati istri Anda merasa tidak nyaman atau tersinggung karena kata-kata Anda, karena mungkin sikap Anda, entah Anda sengaja ataukah tidak, itu juga bisa berdampak pada perasaan si istri. Anda tahu kan yang namanya seorang wanita itu memang sensi ya. Mereka itu pelaku vibrasi yang sangat praktis, maksudnya sangat hebat ya, karena menggunakan perasaan, karena vibrasi itu adalah getaran rasa.
Itu sebabnya cerita-cerita terdahulu itu ada yang namanya Malin Kundang dikutuk ibunya jadi batu, dan beberapa kisah lainnya seorang ibu yang mungkin tidak rela dengan perilaku anaknya, sehingga kehidupan anaknya pun juga menjadi tidak baik karena perasaan si ibu, si wanita ini ya, itulah yang bisa terpancar ke alam semesta yang begitu kuatnya. Sama, istri Anda juga begitu, sahabat. Ketika Anda sering menyakiti hati istri, entah berupa perkataan, entah berupa tindakan Anda, atau bahkan perilaku Anda memukul, ya jangan sampai ya sahabat ya, sebisa mungkin itu juga akan menyakiti hati istri. Dan ketika hati istri ini tersakiti, ya sudah, dia akan memancarkan vibrasi jelek, dia akan memancarkan getaran rasa yang rendah, yang itu bisa tertangkap oleh alam semesta, itu menjadi doa jelek untuk kehidupan rezeki Anda. Termasuk juga anak Anda ya, anak Anda juga punya vibrasi, semuanya punya vibrasi, terutama manusia ya. Nah, ketika anak Anda tersakiti, istri Anda tersakiti, jelas kehidupan finansial Anda selaku suami akan menjadi terseok-seok. Nah, termasuk juga sahabat, bagi Anda ini seorang istri ya, jangan terlalu banyak menuntut suami ya. Karena ketika Anda terlalu menuntut suami, tidak menghargai suami ya kan, maka kinerja suami juga menjadi menurun, dan ini juga berdampak pada rezeki keluarga Anda. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, bagi Anda, terutama seorang suami, cek diri Anda sahabat. Apakah mungkin jika Anda saat ini sedang mengalami kesulitan finansial ataupun ekonomi, Anda seringkali menyakiti hati istri Anda. Anda seringkali berkata tidak menyenangkan pada istri Anda, pada anak Anda. Anda seringkali membuat hati istri Anda kecewa, anak Anda kecewa, keluarga Anda tidak bahagia karena sikap Anda, karena perilaku Anda, karena kata-kata Anda, tabiat Anda, dan seterusnya. Selama Anda belum mengubah itu semua, selama Anda belum minta maaf sama istri Anda dan juga anak Anda, sehingga Anda berdamai dengan diri Anda dan Anda mencoba untuk menjalin keluarga yang lebih harmonis lagi, kehidupan finansial Anda tidak bisa membaik sahabat. Anda perlu menata diri Anda, perlu introspeksi diri Anda, perbaiki hubungan Anda dengan istri Anda, dengan anak Anda, sehingga kehidupan keluarga Anda pun menjadi harmonis, sehingga kehidupan Anda pun menjadi tertata dengan baik. Ketika itu terjadi, maka rumah tangga akan menjadi bahagia, keselarasan antara suami, istri, dan juga anak bisa tercipta, dan itulah yang akan mengundang berbagai macam peluang rezeki dalam hidup Anda sahabat. Jadi cek ke dalam diri Anda sahabat, merenung ke dalam diri Anda, pelajari diri Anda, perbaiki diri Anda untuk bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga Anda pun bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mulai tata kembali hubungan rumah tangga Anda, mulai bangun kembali keluarga Anda, sehingga keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhasil, kehidupan bahagia dunia dan akhirat tercipta. Bahkan keberlimpahan dunia dan akhirat pun bisa terjadi. Sekian dari saya doakan selalu agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.